Oke, jumpa lagi dengan gue Indra GT dari Grid Motor. Kita sekarang lagi nyambangi tempat yang suka ngoprek-ngoprek motor. Kebetulan nih orangnya spesialis ngoprek motor. Katanya sih yang lagi hype itu sekarang adalah X-Max. Nah, kita akan berjumpa dengan teman kita yang satu ini, dengan Mas Denny. Oke, Mas Denny Komeng ya. Oke, ini biasa dipanggil Komeng. Oke, ini sebetulnya tempatnya apa tadi? Workshop sih. Workshop ya. Oke. Workshop. Jadi workshopnya Mas Komeng ini ngerjain X-Max ya, kebanyakan ya? Hanya X-Max sama lebih ke otomotif sih. Lebih ke otomotif. Oke. Cuman mobil, motor dan industri. Oke, mantap. Tapi masih kaki lima. Masih kaki lima. Oke. Nah, ini kita mau konfirmasi nih sama Mas Komeng ini. Karena banyak barang X-Max yang lagi hype ini kan semua tinggal plug and play bilangnya nih. Nah, kita mau tanya nih sama Mas Komeng. Ini hoax apa enggak nih kalau plug and play pasang kitnya 300 di X-Max? Hoax sih saya bilang. Hoax ya? Jadi gimana tuh hoaxnya tuh? Ya bisa dibilang hoax karena kecuali ya kalau misalkan beli alat atau barang misalkan kayak buat barang-barang X-Max, kalau nggak sesuai pekerjaan, sesuai prosedur dari Yamaha-nya ya bukan malah bagus, malah hancur motor. Okay. Pastikan rusak lah gitu. Jadi sebelum panduannya kalau buat bore up atau bikin upgrade X-Max seperti apa? Kalau versinya Mas Komeng? Kalau saya sih biasanya saya ngerjain X-Max misalkan rata-rata untuk jelajah-jelajah di atas minimal 2000 kilo ya, sekali jalan. Nah, kalau untuk bore up saya nggak terlalu rekomen sih. Oke. Tapi bisa juga bore up, tapi dengan catatan perawatannya agak lebih diperhatikan gitu. Jadi perawatannya yang lebih diutamakan karena maintenance ya berartinya. Maintenance-nya lebih diperhatiin. Lebih diperhatikan. Nah, kalau gitu langkah-langkah yang paling baik itu untuk upgrade X-Max itu seperti apa, Mas Komeng? Bicara dari standar nih. Dari standar. Dari standar yang kayak saya saranin sih sebelum ganti apa-apa diutamain ECU. 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 Kenapa ECU-nya dulu ya, Mas Komeng? Ya sekarang kalau misalkan standar biasanya kan orang ganti knalpot ya. Iya. Ya kalau misalkan di zaman karbu kan bisa langsung sepuir sama pilot kita setting. Nah sekarang kalau misalkan knalpot kita ganti, kalau dengan ECU-nya nggak standalone apa yang mau kita setting? Kalau untuk nyeting O2-nya atau itu nggak akan bisa. Oke, jadi kalau awalnya adalah ECU-nya dulu ya? ECU-nya dulu. Kalau saya saran ECU dulu sebelum ganti apapun, ECU-nya dulu. Jadi kalau otaknya. Jadi kalau saya punya X-Max, saya harus ganti ECU dulu nih. ECU dulu. ECU apa tuh yang dibeli? Banyak lah. Banyak ya aftermarket ya. Minimal sih piggyback ya. Minimal piggyback. Minimal piggyback. Nah kalau ganti piggyback atau minimal ya piggyback atau ganti ECU, itu apa yang di-upgrade dari ECU itu? Ya antara semua disetel, kayak misalkan ignition-nya, apinya, sama AFR-nya disesuaikan. Itu di remap ulang atau? Kalau remap itu enggak. Bicara ECU standar di otak-atik ya, remap kan. Kalau standalone itu kan bisa disesuaikan. Oke, jadi disesuaikan seperti apa? Kalau ini masih bingung juga analoginya seperti apa ya? Kalau misalnya motor biasa yang nggak pakai ECU itu motor juga semua pakai ECU, cuman standalone-nya bisa disesuaikan aja masalah ECU yang aftermarket itu. Yang disesuaikan kan apanya? Pertama ya apinya, ignition biasa bilang, terus AFR-nya, air fuel ratio-nya disesuaikan kemauan motor gimana. Dan saya sih saran minimal kalau misalkan mau nyeting X-Max di ganti ECU standalone, mendingan di atas dyno sih. Jangan di jalan raya. Karena tempatnya kurang cukup ya. Loh, dari dengan ECU aja tuh sebetulnya apakah itu merubah
kemampuan motor atau gimana? Yang ngerubah pasti, horsepower pasti naik lah. Oh, horsepower harus naik. Dengan ganti ECU aja. Ganti ECU naik, paling minim 1 HP. Paling minim 1 HP. Jadi minim artinya 1 HP. Oke, jadi sebetulnya dengan ganti ECU itu lu udah naik ya artinya. Udah. Kalau kita setting ulang. Setting Kan ulang. kalau misalkan bawaan ECU standar di motor standar kan ignition-nya kan nggak bisa naik, AFR-nya nggak bisa disesuaikan gitu. Oke. Jadi yang di adjust itu dulu ya, apa namanya, ECU-nya dulu supaya bisa optimal ECU, ya. Jadi terus motor baru ganti knalpot, Oke. puli-puli. Nah, itu dari situ kan throttle body kayak mau di-remer Oke. atau ngerubah air funnel-nya atau ngerubah cam, udah tinggal setting aja. Oh gitu. Jadi artinya sebetulnya dengan ECU itu awal, titik awal ya. Iyalah, Titik awal buat itu saya ya. Iya, iya, iya. Kan orang lain beda-beda. beda-beda ya. Jadi titik awal untuk upgrade ke X-Max itu. Nah, dari itu udah dapat optimal, mau dioptimalin lagi, tambah knalpot misalnya ganti. Ya tinggal setting. Tinggal setting ulang lagi, tambahin ini semua segala macam. Oh, gitu. Nah, kalau yang banyak yang upgrade ke ke 300 cc itu gimana kalau menurut Mas Tommy? Itu ganti kerkas Oke. biasanya. Sekarang dengan motor CC 185 kilo berat kosong kurang lebih dengan CC 250 dengan CC 250 saya bilang kurang. Yang kurang Karena beban motor itu terlalu berat. Oh. Jadi karena di Indonesia tuh keluarin 250 cc itu karena neken kos biaya ini ya. Iya. Apa? Pajak ya. Ya, pajak ya. Kan kalau misalkan udah di atas 250, Iya. maksudnya barang mewah. Barang mewah, betul. Gitu. Iya. Jadi si pemilik X-Max ini dengan mau ningkatin performa, ya paling kagak harus menaikkan cc-nya menjadi 300 cc. Langkah awalnya itu yang tadi pertama ECU, kalau misalkan setelah ECU mau itu naik kerkas biar jadi 300 cc gitu. Dan itu juga nggak bisa PNP. Nggak bisa PNP, maksudnya barangnya ketempel, tapi nggak bisa di bisa ketempel, tapi ntar kalau misalkan kerjanya kita nggak sesuai prosedur, ya rusak mesin. Oke. Jadi bukan sekedar kayak masang lipstik ya? Enggak. Harus ada adjustment. Makai, bukan masang. Oh iya, pakai lipstik ya. Oke. Iya. Nah, jadi si kit ini juga dipasangin juga perlu kehati-hatian artinya ya. Semua juga ada prosedurnya. Saya juga prosedurnya bukan saya yang buat dan saya buat-buat ya. Saya sih ngikutin sesuai panduan dari Yamaha. Kalau saya bekerja, saya mau membongkar apapun, saya pasti cari buku manual booknya gitu. Jadi by manual book ya. By manual book yang dikeluarkan Yamaha, Oh. bukan yang dikeluarkan dari saya ya. Jadi kalau harus begini ya diikuti. Ya, itu udah standarnya dari Jepang, maksudnya dari Yamaha-nya tersendiri. Nah kan pengguna X-Max itu kebiasaan hobinya tadi kan 2000 kilo riding kan. Riding terus minimal 2000 kilo itu kan butuh power yang kencang, apalagi buat tanjakan. Iya betul. Jadi itu dirubah ke 300 apa gimana? Biasanya rata-rata dirubah ke 300. Kan soalnya kan di pasaran ini kan yang agak di pasaran upgrade ya, bukan di pasaran ya, maksudnya di upgrade di X-Max ini kan naiknya dari 2,5 jadi ke 300 kalau pakai kerkasnya 300. X-Max 300 bawaannya Yamaha. Nah, iya kan naik 300. Kalau dia pakai blok kitnya X-Max 300, dia naik jadi 3,5 ya? Enggak. Tetap 300. Kecuali aftermarket. Enggak, yang blok kitnya standarnya 300 kalau gelondongan. Diameter sama semua. Oh, semua sama. Cuman jadi beda 300. kompresinya aja. Oh, kompresinya beda. Kompresi X-Max yang 300 lebih low. Oh, oke. Jadi artinya secara CC tetap sama. Tetap sama. Jadi kerkasnya diganti utuh ya, segelondongan ya, utuh sama itunya. Itu sama bloknya itu tetap 300. Cuman kalau yang kerkasnya doang yang diganti, kompresinya tinggi ya? Apa tinggi. Lebih tinggi. Ya? Tinggi. Nah, kalau ganti kit semua komplit kerkas sama kit mesin sama blok itu dia kompresinya lebih rendah ya. Lebih rendah kalau bawaan cc-nya sama ya. cc-nya sama cuman beda kalau misalkan bawaan pistonnya punya X-Max 300 tuh lebih rendah. Loh, lebih rendah. Berarti kan ya udah ketahuan nih. Jadi kalau ganti kerkas doang 300 kompresi tinggi. Ganti kit paket
Krek sama blok dia jadi 300 tapi kompresinya rendah. Terus ada juga yang ganti kit 300 76 ya. Kit 300 aftermarket. Aftermarket ya. Itu 75. Ada yang 75, ada yang 76. Nah, itu kan dia ketika ganti itu kitnya kan cuma ganti blok sama piston ya. Nah, itu kalau krek AC pakai standar CC-nya tetap 300. Apa naik 300 apa kurang lebih 300-an juga. Ya, apa 300 ya? 300. Kalau kreknya standar. Tapi kalau tambah krek 300 lebih besar, 300. Lebih besar lagi. Nah, kalau misalkan blok 76 itu 344 cc. Oh. Kalau 75 335 cc. Nah, kalau dari karakter itu berarti ada 4 kemungkinan ya. Ada keempat kemungkinan untuk mengupgrade X-Max ya. Nah, kalau versi Mas Komeng itu dari keempat model itu yang cocok seperti buat kalau misalkan yang saya udah pernah kerjain, saya lebih rekomen ke kerkas aja. Oke. Kerkas aja. Kalau misalkan emang mau naikin performanya lagi ya nambah blok. Tapi nggak langsung pasang, kita sesuaiin lagi klepnya. Ya, oke. Dan ada faktor-faktor yang lain. Jadi kalau versi Mas Komeng lebih baik kerkas aja ya diganti ya. Kerkas aja. Udah cukup itu ya. Cukup. Tapi kerkas aja nggak hanya kerkas aja sih, banyak ada penambahan barang lain kayak camshaft, terus portingannya, remer throttle body dibesarin lagi, terus kayak box filter, knalpot gitu. Jadi alasan Mas Komeng itu menganjurkan pakai ganti kerkasnya doang itu apa sebetulnya? Ya paling kagak buat menaikkan tenaga sih. Jelas-jelas naik tenaga. Kalau misalkan saya yang pernah pernah pasang ya X-Max standar 250 cc itu kan saya berdasarkan data aja ya. Saya tes di dyno cuman 17 HP. 17 horsepower. Kalau misalkan kita pasang mesin X-Max full 300 sampai ECU-nya 300 itu cuman 19 HP. 19 HP. Itu bicara standar. Itu nggak bicara dengan penambahan ECU standalone, ECU yang aftermarket standalone itu, terus portingan, throttle body gitu, enggak. Kalau misalkan saya dibicara di kelas 292 ya, 300 cc ya, sekarang udah nyentuh angka sekitar 28,5 sampai 30 HP. Udah kayak motor remog ya berarti ya? Iya. 28 HP sampai 30. Sama dengan motor HP-nya R25. R25 ya? R25 CBR standar RR, bukan yang baru ya, yang baru katanya lebih bagus lagi, sekitar 30-an HP. Ya kurang lebih bisa, kalau di touring bisa berjabat, bisa mengimbangi ya, nggak ketinggalan gitu. Nah, kalau dengan kan sebetulnya yang jadi masalah buat anak-anak yang pakai X-Max ini kan ketika riding tuh touring jauh itu kan dia mau nyalip di tanjakan berat, ya kan, nggak nyusul, terus itu aja kan sebetulnya mereka masanya. Itu aja. Iya kan? Tapi itu dengan ganti kerkas sudah cukup itu sebetulnya. Saya bilang sih lebih dari cukup ya. Kalau untuk bicara sekali jalan nih minimal 2000 kilo gitu. Ya. Gitu. Terus kalau perawatannya itu habis 2000 kilo seperti apa, Mas Komeng? Kalau saya sih selama misalkan orang yang mempercayakan saya untuk ngurusin motornya, misalkan saya olah sampai 300 cc. Nah, untuk perawatan selama motor itu masih enak mah ganti oli aja. Dan juga servisnya juga nggak perlu ke saya, karena kan saya nggak terima servis di sini. Oh, nggak terima servis, hanya bisa bikin. Bukan buat ya, mengolah ya. Masang doang gitu, masang. Jadi masang doang tidak terima servis ya? Karena kalau misalkan saya harus terima servis, berat lagi ya? Di samping tempat dan SDM-nya nggak ada. Nah, itu kalau misalnya upgrade ya, bilangnya kalau kesini mau X-Max itu bilangnya upgrade, mau upgrade X-Max atau mau apa bilangnya? Upgrade X-Max ya? Dari 2,5 ke 300. Dari 2,5, itu berapa lama proses pengerjaannya? 3 hari. 3 hari? Dengan catatan barang itu tersedia semua. Oke. Dan dengan catatan juga saya terima itu motor harus standar. Beda sama yang pernah dibongkar di tempat lain, terus di tempat saya itu pasti agak lama. Karena mesti adjustment dulu ya, diulang kali ya.
Oke. Sebelumnya pernah diapain aja gitu. Takutnya kan biasanya entah itu pernah jebol, pernah macet gitu intinya. Oh jadi kalau itu malah lebih ribet ya? Lebih ngerjain? lama dan biayanya pasti lebih gede. Oke, Gitu. biayanya makin gede ya. Iya. Tapi kalau ngomong biaya boleh nggak usah kali ya? Bagaimana? Kalau biaya sih yang nggak perlu juga sih. Nggak perlu, Nah, oke. Tapi lumayan sih yang pasti. Tapi kalau mau masalah kesini tinggal sambangin di sini aja ya bengkelnya ya. Tapi bisa sih saya sebutin, saya starting awal pengerjaan XMAX itu 10.650.000. Itu 10.600.000 jasanya doang apa sama barang? Apa all in? Ecu, terus krek as, udah sama pemasangan sama dyno. Sama Empat, dyno. ya. Oke, jadi udah di dyno, udah diukur. Pertama dipasang ecu standalone ya. Standalone, Terus kan krek asnya, krek asnya, terus di dyno, di dyno udah. 3. Jadi tadi 4, satu lagi Ecu, pekerjaannya. sama pengerjaannya. Oke, terus garansinya? Kalau garansi kita mau garansi tapi kita lihat dulu dengan catatan tidak ada pernah ngerubah bagian CVT tanpa sepengetahuan saya gitu atau tanpa pemberitahuan gitu. Terus ecu di setting gitu. Oke. Itu semua dikerjain sendiri sini ya? Sama tim saya sih. Iya, maksudnya di workshop sini ya. Jadi iya, semuanya. udah beres, artinya dari mesin, ecu, setting itu semua di sini beres. 3 hari. 3 hari. Oke, wah. Dengan catatan mesin standar dan part yang dibutuhin saya lagi ada, karena kan kadang-kadang kita kalau misalkan kayak head kan harus kayak resmi kita order langsung Yamaha Thailand. Oke. Karena kan di Nggak sini ada tidak menyediakan yang 300 ya. 300. Terus kayak kertas juga kita order ke sana. Oke. Kalau misalkan barang kagak ada kan kita harus order minimal perjalanan 2 minggu. 2 minggu. Dari Kalau barangnya nggak ada ya. barang nggak ada. Kalau barang nggak ada mah 3 hari. Eces berarti sebetulnya kan ya. Nah, ini kalau misalnya mau orang mau ke sini ini sebetulnya alamatnya di mana nih, Mas Komeng? Di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 3. Cipinang Muara Raya Nomor 3. nomor 3. Oh, jadi deket Belakang LP Cipinang ya pastinya. Oh, belakang LP Kan Cipinang. LP Cipinang sini. Di belakang LP Cipinang sama ini ya Bebas lagi. Jalan Raya Pondok Kopi nih sini ya. Enggak, Basuki Rahmat. Oh, Basuki Rahmat ya. Oh, Giant ya, Giant. Belakang Giant Belakang Cipinang. Giant Cipinang. Oke. Jadi gini bro, jadi kalau mau upgrade bisa dengan teknik caranya Bro Komeng ini, karena Bro Komeng ini udah spesialis. Enggak spesialis juga Enggak lah. spesialis juga, tapi sudah mengerjakan beratus-ratus XMAX. Enggak. hampir banyak, hampir 100. Hampir 100 XMAX sudah dikerjakan oleh Bro Komeng ini. Jadi yang kita dapat infonya dari Bro Komeng ini ya sebetulnya untuk upgrade mesin ini jangan nggak usah muluk-muluk lah, cukup kerkas aja cukup ya Mas. Iya Mas Komeng ya. Iya, kertas. Cukup kerkas dulu, terus pakai yang pasti itu adalah ecu yang dulu ya. Ecu dulu yang karena itulah titik awal. Itu kalau versi Mas Komeng. Kalau di bengkel lain saya nggak tahu, tapi ini adalah yang ditawarkan oleh workshop dari apa nama workshop Mas Komeng? Ganesha Latte. Ganesha Latte. Oke. Cukup sekian informasi yang kita berikan dari Grid Motor. Semoga kita bermanfaat dan dapat informasi yang baru dan lebih berguna. Semoga ketika mau upgrade XMAX ini jadi tahu panutannya. Terima kasih Bro Komeng. Siap. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi. Ya. Oke, see you.